Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu wabarakatuh. ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis pengajian secara daring atau online yang insya Allah kegiatan kita kali ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga selawat dan salam dan intinya kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita juga tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat kelak. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang sama-sama kita ketahui, pada malam ini adalah malam perdana pengajian secara daring atau online yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan dan bekerjasama dengan Permai. Pengajian secara online ini dapat diikuti melalui Zoom dan juga melalui Facebook Live, yang mana linknya dapat didapatkan di Facebook Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan. Pada malam hari ini acara kita adalah pertama ada sari tilawah oleh Ustadz Abdul Halim, dan juga akan ada pembukaan oleh Bapak Dubes yang sudah standby di tempat lain, dan selanjutnya akan ada ceramah dari Profesor Madya, Bapak Profesor Madya Anis Malik Toha. Lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah itu dan doa dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Halim untuk membacakan tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdul Halim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Dr. Sujatmiko. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ada yang di rumah, ada yang di tempat kos, ada yang di kantor. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita untuk pertama kalinya mengadakan acara pengajian mingguan yang biasanya diadakan secara fisik. Kita berjumpa setiap hari Sabtu pada bulan Ramadan. Kali ini kita terpaksa bertemu melalui online atau daring. Saya kira Bapak sekalian, pertama kita syukuri kepada Allah SWT, kita masih bertemu juga walaupun daring atau online. Kedua, kita patut syukuri bahwa kita semuanya pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebuah nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung nilainya. Sehat, sehat dan sehat. Dan apalagi kita tidak terpapar COVID-19. Ini sebuah rahmat yang tidak boleh kita lupakan, kita syukuri setiap saat. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentu kita berterima kasih kepada Permai yang bersama KBRI mengadakan acara pengajian atau ceramah agama online ini. Dan yang kedua, tidak lupa terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Madya Aris Muhammad Toha yang kali ini nanti akan bertindak sebagai penceramah dengan tema puasa dalam suasana COVID. Dan kepada Pak Doni juga, Pak Doni Siregar yang nanti akan memandu acara ini, terima kasih. Dan dari saya secara singkat izinkan menyampaikan satu hal saja. Satu, wabah COVID-19 suka tidak suka sekarang kita hadapi. Dan semuanya ini tidak lain hanya kuasa Allah SWT. Apapun yang ada di bumi ini, dimanapun berada, besar maupun kecil, semuanya berasal dari Allah SWT. Mohon nanti dikoreksi Pak Ustadz kalau saya salah. Bencana tidak selalu besar, tidak selalu dalam bentuk gempa bumi yang bisa menghancurkan bumi kita. Tidak pula harus berbentuk gunung meletus yang apinya sangat panas. Tidak pula harus berbentuk tsunami atau lautan yang juga bisa menghancurkan dunia ini. Tetapi kita tentunya dapat mengambil hikmah bahwa suatu benda yang tidak bisa kita lihat pun seperti virus corona ini juga tidak kalah hebatnya untuk menghancurkan kehidupan manusia. Tentu
kita berupaya, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmahnya. Apa yang kira-kira dapat kita pelajari dari wabah Corona-19 ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita perlindungan. Kita semua terhindar dari bahaya COVID ini. Kita doakan juga mudah-mudahan semua warga kita yang ada di Brunei Darussalam, termasuk di tanah air, semuanya sehat walafiat. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita tetap menjalin komunikasi, kita tetap menjalin tali silaturahim, dan kita tetap belajar dan memperdalam ajaran agama Islam yang kita cintai. Saya kira ini sebagai pembukaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga akan menginformasikan bahwa pengajian secara daring ini akan diadakan setiap akhir minggu, malam minggu, kurang lebih pukul 8.45, yang dapat sama-sama diikuti baik itu di platform Zoom ataupun di Facebook Live. Para jamaah juga dapat menyampaikan pertanyaan, berinteraksi dengan para penceramah di sini melalui Zoom ataupun Facebook Live. Nanti silakan mempergunakan fasilitas chatnya. Ada admin yang akan mengkoordinir pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah sekalian, dan kemudian nanti akan kita bahas bersama. Malam ini kita akan mendengarkan ceramah dari Bapak yang terhormat Bapak Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha. Beliau adalah Associate Professor di Fakultas of Usuluddin di University of Sultan Syarif Hidayatullah. Sultan Syarif Ali, Unisa. Mohon maaf. Area of expertise beliau adalah di Islamic Thought, Philosophy of Religions. Jadi yang mau ngomongin mengenai filosofi agama bisa sekalian didiskusikan dengan Profesor Anis, dan juga Comparative Religion. Profesor Anis menyelesaikan S1-nya di Islamic University of Madinah di Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan studi lanjutannya di Pakistan sampai PhD, ya Prof ya. Dan Profesor Anis juga tercatat sebelum di Brunei sebagai staf pengajar di Universitas di Semarang, di Islam Sultan Agung. Universitas Islam Sultan Agung sebelum ke Unisa. Oh, rektornya, maaf Prof. Knowledge-nya kurang. Jadi rektor di Semarang gitu. Apakah kita sudah tersambung atau masih belum? Belum ya. Mungkin bisa dimulai dulu. Kita mulai dulu. Ini Pak Hanif, telepon saya tadi. Mau kita lanjut? Pak Dubes akan tersambung lagi dengan kita, tapi sebelumnya untuk mempersingkat waktu, maka kita persilahkan kepada Profesor Madya Dr. Anis Malik Toha untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan, Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Duta Besar
Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Dr. Richard Miko, dan hadir di ruangan ini Bapak Somadi Marsono sebagai bidang sosial budaya KBRI Darussalam. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh staf dan jajaran KBRI Brunei Darussalam. Yang kita hormati juga Presiden Permai, Pak Muhyiddin beserta seluruh jajarannya, teman-teman hadirin hadirat sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kesempatan yang sangat berharga ini tidak ada yang lebih berharga yang patut untuk kita ucapkan pada kesempatan ini adalah untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, berbagai anugerah. Doa yang kita panjatkan mulai bulan Rajab untuk disampaikan kita pada bulan Ramadan, alhamdulillah Allah tunaikan. Ketika kita berdoa, selalu berdoa pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kita semua untuk bisa menyambut tamu agung Ramadan ini dalam kondisi yang alhamdulillah sangat kita syukuri, yaitu dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita syukuri betul-betul kenikmatan ini, yaitu dengan kita maksimalkan fungsi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini semaksimal mungkin. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang paling besar. Utamanya pada kesempatan ini adalah kita menyempurnakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik hadirin, hadirat, para pemirsa sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan pengajian Ramadan pada kali yang pertama atau minggu yang pertama ini, saya didapuk untuk mengisi bersama-sama panjenengan semua, mencoba kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang terkait secara langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya pada kondisi sekarang ini adalah suasana COVID-19. Maka sebagaimana tadi yang telah disampaikan sementara oleh Bapak Duta dalam sambutannya yang terputus koneksinya tadi, belum selesai, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi, adalah topiknya mengenai puasa dalam suasana COVID-19. Dalam forum atau berbagai forum ya, yang diadakan mulai merebaknya COVID-19 ini, tidak ayal lagi adalah pandemi COVID-19 yang memang merupakan pandemi global yang harus dihadapi oleh seluruh manusia sejagat raya ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan COVID-19 semata-mata adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran Ramadan di tengah-tengah
merebaknya COVID-19 ini merupakan satu fenomena, suatu kejadian sejarah yang paling unik di dalam perjalanan umat Islam sepanjang sejarahnya. Mulai dari pertama kali puasa Ramadan diperkenalkan dan disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kali ini umat Islam merasakan bagaimana memasuki bulan Ramadan di tengah-tengah menghadapi bencana besar yang oleh WHO sendiri dinobatkan sebagai pandemi global, bukan hanya di regional tertentu atau negara tertentu, tapi di global. Mari kita coba bersama-sama renungkan rentetan sejarah, rentetan peristiwa yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala pada akhir tahun 2019 yang lalu, yaitu ketika pertama kali COVID-19 outbreak di Wuhan, Cina, ya, yang kemudian merebak ke seluruh penjuru dunia ini, dan sampai pada bulan yang ke-4 ya, dan masih ke bulan ke-5 ini, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir. Kapan berakhirnya? Dan para ilmuwan, para virologis sendiri, virologis, ya, sampai sekarang belum bisa memprediksi sampai kapan wabah ini akan terus merangsek kita semua. Maka para hadirin hadirat pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepadanya dan berislam kepadanya. Maka dalam suasana yang seperti ini, kita sungguh merupakan bagian dari umat manusia yang sangat beruntung. Karena mampu atau diberikan kemampuan untuk memahami peristiwa-peristiwa ini dengan secara benar. Karena pada dasarnya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita juga adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, secara logika, ya, apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala pada dasarnya telah digariskan dan telah diberikan petunjuk olehnya melalui firman sucinya, melalui wahyunya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan inilah yang membuat kita ini menjadi manusia beruntung. Ya. Dan sebagaimana yang kita saksikan bersama, bahwa di dalam menyikapi COVID-19 ini, kita menemukan berbagai dan respons yang sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi dari berbagai pihak, dan masing-masing respons tersebut tidak lain adalah merupakan bagian, ya, dari latar belakang dan juga cara pandang, ya, masing-masing di dalam
menyikapinya ini. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, ya, bahwa manusia itu di dalam menyikapi segala sesuatu memang tidak akan bisa lepas dari sudut pandang ataupun cara pandang ataupun yang dengan bahasa sekarang adalah worldview yang ia miliki, ya, yaitu seperangkat konsep, nilai-nilai, norma, ya, yang tertanam secara mendalam di alam bawah sadar diri seseorang tersebut. Nah, disinilah kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa di situ, ya. Karena kita mampu merespons peristiwa ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Lain kalau kita menggunakan respons, menggunakan worldview yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Ya. Sebagaimana yang juga ada beberapa atau sementara kalangan berpendapat bahwa COVID-19 ini atau akibat yang sangat kentara dari COVID-19 ini adalah terjadinya atau akan terjadinya, ya, satu proses perombakan tata pola kehidupan dan tata nilai yang selama ini mendominasi kehidupan manusia modern. Dengan kata lain, COVID-19 ini akan berakibat pada resetting atau mereset kembali, men-setting kembali tata nilai yang digunakan oleh manusia, ya, di dalam mengatur kehidupannya selama ini. Nah, dengan demikian, kalau kita kemudian mencoba untuk memahaminya berdasarkan worldview yang Islami, maka sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan COVID-19 ini adalah merupakan satu cara, medium, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin meriset kembali tatanan dunia ini, tatanan kehidupan ini. Nah, ini menjadi menarik, ya, kalau kemudian kita kaitkan dengan puasa Ramadan atau disyariatkannya Ramadan. Artinya kehadiran Ramadan di tengah-tengah suasana COVID-19 ini benar-benar merupakan satu blessing yang hakiki. Kalau kehadiran COVID-19 itu bisa kita sebut sebagai blessing in disguise, ya, yaitu anugerah yang terkemas, ya, di dalam satu bahaya wabah ini, musibah. Maka kehadiran Ramadan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan di tengah-tengah umat manusia menghadapi COVID-19 ini adalah merupakan blessing yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita cermati lebih lanjut dan kita menggunakan perspektif bahwa COVID-19 adalah sebagai medium untuk meresetting, ya, kehidupan manusia, tata nilai kehidupan manusia, maka reset, ya, resetting ini kita perlu kemana kita harus meriset ini, ya. Kalau dalam dunia pergadgetan kita mengenal ada factory reset, betul ya,
Jadi factory reset itu memang untuk kembali kepada nature, pada posisi awal. Ya, sesuatu itu diciptakan. Nah, manusia ini ya, ingin diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepada posisi awal tersebut. Ya. Maka kehadiran Ramadan ini bukan satu kebetulan. Ya. Ramadan di tengah-tengah COVID-19 ini bukan satu kebetulan. Ini sudah diprogram oleh Allah Ta'ala, sudah di-planning sedemikian rupa dalam blueprint Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah sedemikian rupa. Ya. Maka tentu ini merupakan suatu keuntungan yang luar biasa bagi kita semua umat Islam. Ya. Tentu kalau kita menggunakan ilmu yang benar tadi. Ya. Nah, resetting ini akan menjadi benar, menjadi akurat dan otentik ketika kita mengikuti garis dan juga mengikuti proses awal diwujudkannya manusia. Yaitu untuk membawa kembali manusia kepada kesadaran bertuhan. Ya, kesadaran bertuhan atau berketuhanan yang pertama kali ya diakui, ya, dikenali oleh manusia sendiri pada zaman primordial dulunya, ketika pada masih dalam alam roh, yaitu sebagaimana yang direkam oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf 172, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ingatlah Muhammad, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil dari sulbi Bani Adam, ya, untuk anak cucunya, ya, menciptakan anak cucunya, dan kemudian Allah mempersaksikan kepada mereka dengan ucapan Allah, dengan firman Allah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku adalah Tuhanmu, wahai Bani Adam? Maka seluruh roh Bani Adam menjawab, qalu bala. Semuanya sepakat secara serempak mengakui, betul, wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidina. Ini kesaksian dari manusia sendiri. Maka factory reset ini yang benar, ya, dan otentik adalah ketika manusia itu kembali kepada fitrahnya, fitrah kejadian awal ini, yaitu kesadaran bertuhan yang sama-sama kita saksikan mulai kelahiran peradaban modern ini. Manusia sudah meminggirkan Tuhan, ya, atau come to worst adalah menafikan Tuhan, dan kemudian posisi Tuhan itu diserobot oleh manusia untuk ditempati dirinya sendiri sebagai Tuhan. Inilah akibat yang kemudian membawa carut-marut kehidupan modern yang semakin kesini bukan semakin manusiawi, tapi justru semakin menjauh dari aspek kemanusiaan. Manusia semakin hilang kemanusiaan, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hikmahnya yang maha agung menghadirkan Ramadan
pada intinya atau secara spesifik Ramadan ini memang untuk umat Islam. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syariat Islam ini bukan melulu untuk umat Islam, tapi untuk kemaslahatan seluruh alam, rahmat untuk seluruh alam semesta, bukan hanya orang Islam sendiri, bukan juga hanya manusia, bahkan seluruh alam semesta. Yaitu ketika manusia kembali kepada fitrahnya itu, yaitu kesadaran bertuhan, yang dalam bahasa Al-Quran ya itu disebut dengan takwa. Takwa itu adalah kesadaran bertuhan, God consciousness. Bagaimana manusia menyadari kehadiran Tuhan di dalam setiap detik kehidupan. Dan sebagaimana yang kita kenali dalam filosofi ibadah dalam Islam, bahwa takwa ini merupakan muara dari semua ibadah dalam Islam. Takwa merupakan muara ataupun target goal ya, yang ingin dicapai di dalam mengamalkan ibadah dalam Islam. Mari kita simak ya, sebuah ayat di surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu, yaitu yang menciptakan kalian semua dan umat-umat sebelum kalian, agar kalian mencapai derajat takwa. Ibadah, apapun bentuknya ibadah, dalam filosofi ibadah Islam itu mengacu kepada ketakwaan. Dan ketika kita merujuk kepada Al-Quran yang secara spesifik ibadah disebut secara spesifik untuk bertakwa adalah ibadah siam, yaitu yang berada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Secara spesifik disebut di sini ibadah siam. Ini memberikan makna tersendiri di antara ibadah-ibadah yang lain. Ya. Ibadah siam memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Okay. Panjang hadisnya itu. Ya. Salah satu petikannya adalah kullu amali ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibadah anak Adam itu adalah untuknya, untuk dirinya, kecuali siam, kecuali ibadah siam.
Karena siam ini adalah untukku, Allah di sini bicara. Dan aku akan memberikan imbalan kepadanya, ya, untuk ibadah puasa tersebut. Jadi kedudukan ibadah puasa memang sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena sudah banyak saya rasa dijelaskan di dalam ceramah-ceramah, ya, dalam forum-forum, ya, dan juga di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya, dijelaskan kenapa ibadah puasa ini menjadi sangat demikian istimewa. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak memasuki ke penjelasan yang detail tentang kenapa ibadah puasa menjadi sangat istimewa ini. Tapi saya ingin mengajak kita berpikir sejenak, mencermati, ya, dan merefleksikan, ya, apa yang ada di dalam ibadah puasa ini. Ya. Kenapa Al-Quran secara spesifik, ya, mengaitkan ibadah siam ini dengan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-siyam, ya, as-siyam merupakan ibadah yang rukun, salah satu rukun Islam dari rukun Islam yang 5 itu. Dan sebagaimana amalan-amalan ibadah yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah siam ini pun juga merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi kaum-kaum yang terdahulu. Yang membedakan antara kaum terdahulu dengan yang sekarang adalah pelaksanaan ibadah puasa ini, yang mana pada umat Muhammad ini ibadah puasa dijadikan 1 bulan penuh, ya, yaitu bulan Ramadan ini, dan dilaksanakan secara serentak. Ya. Maka ibadah siam ini kemudian memiliki makna tersendiri di dalam syariat Islam. Ya. Baik, mari kita coba kaitannya dengan konteks COVID-19 ini gimana? Ibadah siam. Ya. Ibadah siam, as-siyamu huwal imsak. Dalam bahasa Arab, siam itu maknanya adalah al-imsak. Yang kalau kita artikan dengan bahasa kita adalah menahan diri. Jadi secara semantik, as-siyam ini mengajarkan dan mengajak kepada umat Islam untuk mengunci dirinya, atau bahasa yang sangat kental dengan COVID-19 adalah lockdown, yang sering dipakai juga oleh Al-Mukarram Prof. Abdurrahman Hakim, ya, lockdown. Jadi secara semantik as-siyam itu lockdown, ya, yaitu mengunci diri dari berbagai hal, ya, termasuk dalam hal ini adalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang semula adalah halal. Ya. Tapi jika itu dilakukan, akan mengantarkannya kepada kerusakan. Ya. Disinilah lockdown mendapatkan momentumnya di sini, ya, dalam ibadah siam secara spesifik. Ya. Jadi as-siyam, ya,
adalah lockdown yang dikemas dalam bentuk ibadah, yang mana bagi pengamalnya, yaitu kaum muslimin, itu merupakan satu amalan ibadah, amalan yang berdimensi dunia akhirat, berdimensi pahala, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain bagi seorang muslim adalah merupakan satu amalan, ya, sebagai ungkapan rasa syukur. Ya. Seorang mukmin itu akan merasa bersyukur sekali, dan untuk mengungkapkan syukur tersebut adalah dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, yang diajarkan di dalam agama. Dan di dalam melakukannya itu, seorang mukmin, seorang muslim, itu melakukannya dengan sukarela, tanpa ada paksaan, bahkan dengan senang hati. Namanya syukur mesti dibarengi dengan kesenangan, kebahagiaan, ya. Dengan kata lain, beribadah puasa ini melahirkan kebahagiaan bagi seorang mukmin, melahirkan kesenangan. Dan sebagaimana yang sudah sering kita dengar dari pakar-pakar kesehatan, pakar-pakar medis, ya, bahwa kesenangan, kebahagiaan dalam diri seseorang itu adalah merupakan satu faktor yang sangat dominan yang menciptakan hormon yang sangat positif bagi kehidupan seseorang, yaitu hormon endorfin. Yang pada gilirannya, ketika amalan ini kita amalkan dengan sedemikian rupa, dengan kesenangan hati, dengan kebahagiaan, berarti endorfin, cadangan endorfin yang ada di dalam diri kita semakin banyak. Dan COVID-19 ini, bagi orang yang positif COVID-19, cara melawan yang paling utama adalah menggunakan imunitas diri. Dan imunitas itu yang memproduksi imunitas yang paling dominan di sini adalah endorfin. Ya. Jadi subhanallah, maka berbahagialah kita sebagai muslim. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita bisa menyelamatkan kehidupan ini, ya. Dan ini memang merupakan tugas, ya, bagi muslim, ya. Tanggung jawab sebagai muslim untuk berada di garda terdepan, ya, di dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Dan saya yakin, ya, apabila semua umat Islam, ya, mengamalkan ibadah puasa ini dengan benar, dengan filosofinya tadi, ya, yang seperti itu, ya, saya yakin COVID-19 akan segera berakhir dan kita akan siap menyongsong kehidupan yang lebih cerah, yang lebih manusiawi, yang menjanjikan kebahagiaan dan kedamaian bukan hanya bagi makhluk manusia saja, tapi bagi seluruh alam semesta. Amin. Allahumma amin. Saya rasa demikian yang bisa saya share pada kesempatan ini. Monggo nanti kalau ada yang ditanyakan ataupun perlu didiskusikan, monggo. Insyaallah
kita sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sangat menarik sebetulnya. Ada beberapa catatan ya di saya dan mungkin majelis yang di rumah juga punya beberapa catatan yang ingin kita diskusikan bersama. Kita lanjut lagi ke diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pendapat, silahkan dipergunakan fasilitas chat. Nanti ada admin kami yang akan mengumpulkan semuanya dan akan disampaikan ke kami. Prof. Anis, ada beberapa hal yang menarik dari apa yang tadi Prof sampaikan. Yang pertama, kalau menurut pemaparan Prof tadi, bahwa semua teori konspirasi yang selama ini terjadi di baik itu di sosmed, di dunia mengenai si A menciptakan wabah dan segala macamnya, itu ya kayak Bill Gates apa semua menciptakan wabah, itu semua bisa dibilang terjawab. Kalau tadi pemaparannya Prof. Anis berdasarkan worldview bahwa COVID itu sebetulnya adalah grand design dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan riset terhadap tatanan kehidupan manusia. Gitu ya Prof ya? Ya. Dan kalau di IT itu setiap kita melakukan upgrade, maka kita perlu melakukan riset juga. Maka begitu juga dengan kondisi saat ini, bahwa kita semua akan di-upgrade, tapi harus di-riset terlebih dahulu. Gitu. Dan sebetulnya orang-orang yang sangat siap menghadapi COVID itu adalah kita umat Islam. Karena kita sebetulnya kita sudah terlatih dari sekian lama untuk melakukan lockdown secara internal melalui saum tadi, melalui puasa, dan juga secara ketahanan diri kita bisa menghasilkan hormon endorfin dengan hal tadi seperti bersyukur dan segala macamnya. Jadi sebetulnya orang yang paling mempunyai daya tahan yang paling unggul itu sebetulnya umat Islam ya, Prof ya. Cuman bagaimana sih cara kita bisa yakin dan lebih meyakinkan bahwa kita ini sebetulnya sebagai umat Islam secara keseluruhan, kita ini sebetulnya sudah punya cukup senjata untuk menghadapi COVID, dan sebetulnya kita juga nggak perlu khawatir ataupun ragu menghadapi ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Joni. Pertanyaannya yang menggelitik ya. Sebetulnya saya menghindar untuk berbicara tentang konspirasi. Karena nggak ada selesai, nggak ada ujungnya ya. Iya. Masing-masing bisa mengkritik ya dari pihak yang korban. Jadi apapun asal usulnya, bahwa COVID-19 ini adalah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, itu jelas. Mengenai sarana atau wasilahnya, penyebabnya bisa bermacam-macam, ya, termasuk mungkin konspirasi tadi, ya. Akan tetapi sikap yang diajarkan di dalam Islam, akidah kita itu mengajarkan ya, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti untuk kebaikan manusia, ya, kebaikan manusia. Ya. Maka di sini kita mesti pandai-pandai menyikapi penciptaan Allah Ta'ala.
Bagaimana tidak? Allah menciptakan setan. Betul bahwa setan itu kita bahkan diajarkan untuk melaknat setan kan ya. Ya, setiap kali kita memohon perlindungan pada Allah ya dari godaan setan itu. Tapi setan itu memiliki juga aspek yang positif bagi kita manusia. Ya. Yaitu ketika kita kemudian waspada dengan adanya setan tersebut. Jadi hal yang ain ataupun hakikatnya ya itu tidak baik, jahat dan sebagainya, itu tidak serta-merta sepenuhnya tidak baik. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu mesti ada positif yang kembali kepada manusia, pada kita. Tentu kalau kita pandai membacanya. Tidak ketinggalan ataupun tidak terkecuali adalah penciptaan COVID-19. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya? Nah, ini kembali kepada aturan-aturan ya, ataupun syariat yang telah diajarkan kepada kita. Artinya apabila kita mengamalkan puasa dengan makna puasa yang sebenarnya, bukan hanya puasa yang menahan makan dan minum saja, ya, tapi betul-betul lockdown secara keseluruhan tadi, termasuk berpikiran negatif. Pemikiran-pemikiran yang negatif itu kita kunci semua. Jangan beri kesempatan untuk ada di dalam diri kita. Ya. Jadi insya Allah dengan demikian jiwa kita ini semakin dekat dengan kehadiran Allah tersebut. Berarti kita secara aktif menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berada dengan pihak kita, tidak ada yang bisa menyentuh. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, kekasih Allah itu tidak ada ketakutan baginya dan kecemasan. Karena sudah dijamin 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakutkan? COVID-19 yang menciptakan Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Allah sudah mencintai kita. Allah sudah menjadikan dirinya sebagai tameng. Nah, tadi sebetulnya yang bisa dikupas lebih lanjut adalah juga bagian dari hadis qudsi tadi yang saya baca. Itu kaitannya apa? Terusannya ya adalah as-siyamu junnah, bahwa siam itu adalah tameng. Kalau Allah yang sudah menjamin seperti ini, kenapa kita takut? Makanya tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa menjadi umat Islam ini adalah sebetulnya yang paling berbahagia dan paling diuntungkan ya dalam situasi-situasi seperti ini. Karena masyarakat atau umat yang lain kebingungan mereka. Karena nggak paham apa yang terjadi. Ya. Tapi kita alhamdulillah kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariatnya ini, bahwa ini semua adalah sebetulnya ya namanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, untuk menata ulang kembali ya, kehidupan ini.
sesuai dengan awal diciptakan. Dan itu saya membaca beberapa tulisan itu mengarah ke sana. Ya. Tapi mereka tidak punya penjelasan yang lebih lanjut seperti yang kita miliki. Ya, itu Pak. Ya. Terima kasih Prof. Ada pertanyaan mungkin dari salah satu jemaah kita, dari Pak Sony Dusanbe. Itu bagaimana dengan pendapat beberapa kaum muslimin yang masih kekeh tetap mengunjungi masjid di saat wabah ini? Itu ya, mohon pendapatnya. Terutama di Indonesia. Oh, di sini aman ya. Di sini aman. Di Brunei aman. Tapi di belahan dunia lain. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini memang banyak mengundang tanya ya ini, mengenai fenomena yang terjadi di negara kita. Makanya sebetulnya inti apa yang ingin kami share tadi adalah mengajak kita semuanya untuk melakukan cara-cara yang paling sesuai, ya, yang paling baik, yang paling menjamin untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu dengan lockdown. Ya. Argumen yang sering angkat adalah bahwa masjid adalah tempat suci, rumah Allah. Dan orang yang ke masjid adalah orang-orang yang sudah bersih-suci, sudah bersih-bersih semua. Ya. Belum lagi pahala ya, yang dijanjikan. Ya. Cuma ada satu hal yang menurut saya missing di dalam argumen tersebut, adalah bahwa sebagai muslim, betul, seorang muslim hatinya memang harus cinta masjid. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Ya. Kalau bahasa sekarang itu harga mati. Itu. Ya. Seorang muslim harus cinta masjid. Dan bahkan dalam satu hadis qudsi disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu perlindungan ini hanya untuk 7 golongan manusia. Yang salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Redaksinya jelas. Qalbuhu mu'allaqun. Ya. Orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Bukan orang yang berada di masjid. Ya. Banyak orang yang ada di masjid tapi hatinya bukan di masjid. Fisiknya saja di masjid, ya. Tapi hatinya sama sekali tidak dengan masjid. Banyak yang seperti itu, ya. Yang kedua, sementara ya, karena memang ada udzur yang syar'i seperti ini, ya. Dari fatwa yang kita ikuti, ya, berbagai lembaga fatwa internasional, ya. Mulai dari Al-Azhar sendiri di Mesir, ya. Kemudian Kibarul Ulama yang ada di Saudi Arabia, ya, dan juga di negara-negara lain sepakat, ya, untuk sementara waktu meniadakan kegiatan di masjid, karena kegiatan di masjid itu pasti akan berkerumun. Nah, ini kerumunan ini adalah yang paling disenangi oleh COVID-19. Ya.
sarana atau medium yang paling subur adalah kerumunan itu. Meskipun menggunakan masker dan sudah bersih-bersih dan sebagainya. Ya. Dalam kaidah-kaidah agama, ya, kaidah usuliyah, disebutkan bahwa di dalam menentukan keputusan atau hukum, di dalam Islam itu lebih mendahulukan mengelakkan kerusakan daripada menarik manfaat. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindar dari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat. Prakteknya yang ada sekarang ini, ya, dengan ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, tapi sholatnya semuanya menggunakan masker, safnya juga berjarak sekian, ya. Tujuan diadakannya berjamaah itu kecil bisa tercapai dengan model pelaksanaannya seperti itu. Sementara potensi penyebaran COVID sangat terbuka lebar. Maka darul mafsadah ini didahulukan, ya, diprioritaskan. Kita menghindar dari COVID-19 itu lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan manfaat yang kecil tadi. Juga saya ingin sedikit membawa kepada, mungkin bisa dikatakan sebagai perbandingan pemikirannya, yaitu keberadaan Rasulullah pada awal-awal dakwah Islam, ya, dan para sahabat. Jelas terdapat dalam nas di hadis, teks hadis itu disebutkan secara eksplisit, ya, bahwa Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi yang terjadi apa? Kenapa Rasulullah tidak pindah ke Mekah lagi? Ketika sudah Fathu Mekah, maka sudah dibebaskan dan dikuasai oleh Rasulullah, orang kaum muslimin waktu itu. Kenapa Rasulullah tidak kemudian kembali ke Mekah saja? Toh di Mekah itu nilai ibadahnya luar biasa. Tapi Rasulullah tetap kembali ke Madinah. Yang nilainya dalam hadis sahih, ya, nilainya adalah 1000 kali lipat, ya, sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi masyiwah. Ya. Bahkan sholat di masjidku ini di Madinah maksudnya, itu lebih utama 1000 kali daripada sholat di luar masjid atau di masjid yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Tapi ewa semanten Kanjeng Nabi itu tidak kembali ke Makkah, tetap di Madinah. Lagi, seandainya para sahabat itu berpikiran mendahulukan emosionalnya seperti ini untuk mengejar pahala, maksudnya, Islam tidak akan sampai ke kita. Islam tidak akan sampai kepada kita. Para sahabat itu berpencar ke seluruh penjuru mata angin, meninggalkan Madinah, meninggalkan Makkah. Nah, kalau hitung-hitungannya adalah mendapatkan pahala yang 1000 kali atau 100.000 kali,
tentu beliau-beliau tidak akan keluar dari Mekah ataupun dari Madinah. Tapi karena ada kepentingan yang lebih luas, yaitu tersebarnya Islam sebagai rahmat lil alamin ini, maka beliau-beliau kemudian berpencar. Jadi semangat ini yang mestinya harus kita dahulukan. Dengan kita berlockdown, itu kita sebenarnya ingin berpartisipasi di dalam mengamankan. Bukan hanya mengamankan diri kita, tapi mengamankan orang sekeliling kita. Ternyata dari banyak kasus itu, banyak kasus OTG katanya, orang tanpa gejala. Nah, kalau orang tanpa gejala ini mundar-mandir kemana-mana, ke kerumunan-kerumunan, maka nggak menyebarkan kemana-mana. Jadi Islam itu mengajarkannya seperti ini. Ada kaidah lain juga yang banyak digunakan oleh ulama kita di dalam membuat satu hukum. Istinbat hukum adalah saddul dzara'i, menutup rapat-rapat pintu perantara yang mengantarkan kepada kerusakan. Jadi itu ditutup memang. Nah, karena kerumunan ini, itu adalah merupakan perantara yang paling potensial untuk menyebarkan COVID, maka pintu ini harus ditutup. Ya. Jadi, sekali lagi masalah sholat jamaah itu, ya mudah-mudahan mereka, ya diterima oleh Allah SWT, ya, ibadah mereka, saudara kita yang berjamaah itu, tapi menurut hemat saya, di dalam beragama kita ini tidak boleh kita mendahulukan emosional. Emosional kita, ada unsur emosi dalam beragama perlu, tapi itu harus dikawal dengan rasio. Jadi otak juga harus mengimbangi di sini. Jangan dibiarkan emosi ini yang dominan. Karena yang namanya emosi itu tidak lebih banyak membawa kepada hal-hal yang negatif biasanya. Itulah yang pada suatu ketika salah satu tabi'in ya, yang sangat dikenal, yaitu Syekh Abdullah ibn Mubarak, itu menyindir orang-orang yang suka pulang pergi ya, bolak-balik ke Haramain. Itu disindir oleh Abdullah ibn Mubarak ya. Abdullah ibn Mubarak ini berada di Asia kecil sana, Pak. Tadi di mana saya lupa ya. Dia salah seorang perawi juga yang sangat disegani. Itu menyindir orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sindirannya adalah, ya abidal haramain, lau absartana fa innakum fil ibadati tal'ab. Ya abidal haramaini lau absartana fa innakum fil ibadati tal'ab. Wahai orang yang beribadah di Haramain, jika engkau menunjukkan kepada kami sesungguhnya ibadah kalian itu adalah main-main, fa innakum fil ibadati tal'ab. Karena orang-orang yang beribadah itu yang tanpa menggunakan
pemahaman yang benar dan hanya mendahulukan emosi yang seperti itu, maka sesungguhnya itu ibadah itu hanya main-main yang tidak akan membawa nilai positif apapun bagi dirinya, bahkan lebih cenderung merusak daripada membawa manfaat. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih, Prof. Sangat menarik. Kalau kita mau terusin bisa sampai sahur nanti nih. Tapi mohon maaf, kita harus mengakhiri juga kayaknya pertemuan kita pada hari ini. Iya, mohon maaf ya, Prof. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa tetap disampaikan melalui Facebook ataupun Zoom, melalui fasilitas chat, dan insya Allah mungkin kita akan sampaikan jawabannya melalui Facebook juga, ataupun minggu depan di acara pengajian selanjutnya bisa kita sama-sama bahas kembali. Ada di Indonesia itu. Di Indonesia ada itu. Oh, ada di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Profesor Anis atas kesediaannya, atas segala pemaparannya, dan juga kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia, wabil khusus Bapak Conakri, Bapak Wahyu, dan rekan-rekan kerja yang lainnya, kepada Bapak Presiden Permai, kepada Bapak Ketua Bidang Zanzafir, kami ucapkan terima kasih, kepada Ustadz Abdul Halim juga kami ucapkan terima kasih, yang terutama kepada tuan rumah Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Dr. Sujarniko. Sebagai penutup, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Anis untuk mengucapkan doa penutup. Silakan. Al-Fatihah. Iya, kenapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, wa 'afina fi man 'afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Falakal hamdu 'ala ma a'tait wa lakal syukru 'ala ma an'amta bihi wa awlait. Nastaghfiruka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاصة هذا الوباء كورونا فيروس من بلدنا إندونيسيا خاصة وهذا البلد ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Profesor Anis, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah majelis yang telah bersedia untuk tetap stay tune di Zoom ataupun di Facebook Live. Kami juga mau mengingatkan bahwa minggu depan akan ada lagi ceramah Ramadan kerjasama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan dengan Permai yang akan menghadirkan Dr. Harapandi Dahri dari kubu SB dengan tema mengapa harus ada puasa Ramadan dalam Islam. Jadi stay tune pada hari Sabtu 9 Mei tahun 2020 di jam 8.45. Itu aja dari saya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan teknis ataupun kekurangan yang terjadi. Insya Allah kami akan memperbaikinya di kemudian hari, di minggu depan. Kami juga menerima kritik dan saran. Kalau ada yang mau menyampaikan kritik dan saran, silahkan disampaikan di Facebook KBRI Bandar Sri Begawan. Ya, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.